Saya minta satu lagi sebelum kita menutup, satu lagi isu ini. Dan saya mau Gus Imin juga dengar, supaya tidak salah kita dengarkan yang ini. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan, bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Mas Anies, to the point saja, yang Anda maksud pejabat yang punya, pejabat bertumpuk-tumpuk, itu siapa ya Mas? Jadi ini fenomena yang banyak terjadi. Di mana di negeri Wakanda kali itu. Negeri Wakanda. Mungkin pakai istilah Wakanda ya, jadi aman ya kita. Waduh, kalau baca wapres aja sudah takut, gimana kita orang biasa. Ya, jadi kita lihat kok kenyataannya. Bahwa ketika menjadi gubernur, menjadi wali kota, bupati, menteri, menko, dan punya latar belakang di bidang usaha, kita harus berhati-hati sekali di situ. Karena potensi konflik of interest itu tinggi. Jadi saya melihat misalnya di Indonesia ini penugasan ekstra yang diberikan. Banyak sekali. Menko itu, Menko Kemaritiman misalnya, itu lebih dari 15 mungkin tugas tambahan yang masuk ke, atau bukan tugas tambahan, itu tugas yang diberikan di luar bagian dari Menko-nya. Dan ini sebenarnya bisa mengganggu tertib governance yang ada. Okay. Karena itulah kenapa saya sampaikan bahwa ke depan Indonesia ini punya stok banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, yang bila diberi tugas itu bisa dijalankan. Jangan ditaruh di dalam satu saja, bukan bicara orangnya. Orangnya mungkin bicara mampu apa tidak bisa jadi mampu. Tetapi ini soal ketertiban organisasi dan menghindari konflik of interest. Bagaimana di satu sisi punya usaha, di sisi lain membuat regulasi yang terkait sektor yang di situ sektor bidang usahanya. Saya mau memastikan, jadi yang Anda refer ini dalam percakapan tadi adalah Menko Kemaritiman Pak Luhut. Yang terkait jabatan banyak iya, tapi yang terkait konflik of interest itu udah banyak. Karena kita tahu dan salah satunya apakah Pak Luhut? Banyak sekali ya, orang-orang yang memiliki usaha yang di waktu yang sama memegang kewenangan dan kemudian membuat regulasi di bidang yang jadi usahanya. Dan disinilah letak potensi konflik of interest. Nah, kita bisa lihat di dalam kebijakan-kebijakan. Ada satu kebijakan yang Anda mau spesifik soroti? Cukup itu aja dulu. Yang baru-baru ini misalnya? Misalnya begini, ketika kita di DKI Jakarta, Jabodetabek, kualitas udara sedang buruk. Maka sebenarnya banyak yang bisa mendapatkan tugas. Ternyata dapat tugas juga sama juga. Jadi menurut saya ini perlu ada prinsip meritokrasi. Kenapa saya sebut di situ prinsip meritokrasi? Karena di Republik ini tuh banyak orang, harus ada talent pool yang dipegang negara sehingga tugas apapun ada orang yang bisa ditugaskan di situ. Ada kebenaran 100% setuju atau berbeda pendapat dengan yang tadi disampaikan Mas Anies? Secara normatif Undang-Undang Dasar 45 kita, seluruh tata norma aturan undang-undang yang kita punyai memang itu. Tujuan kita berpolitik, tujuan kita berpartai, itu situ. Tidak ada konflik of interest di dalam setiap kebijakan. Makanya normanya itu adalah setiap pejabat harus berhenti dari seluruh jabatan-jabatan di luar pejabat. Bisnisnya berhenti dan seterusnya. Normatifnya. Saya cukup di situ saja. Anda mau komentar soal tadi nama yang disebut spesifik? Saya nggak ikut-ikut. Oke.